Bantu di sini sama Pak Bupati gitu kan. Saya coba Bupati dulu nih Bapak Ibu sekalian. Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih di bawah, dari Ambarawa. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, buka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga kita pada siang menjelang sore ini dalam suasana mendung, tapi kita masih tetap semangat ya. Apalagi tadi berkaitan dengan kasus itu memang menarik gitu Bapak Ibu sekalian, dan di BPKP sendiri seperti tadi disampaikan oleh Pak Santo, istilahnya investigasi itu memang memerlukan selain skill tapi kemampuan ketahanan psikologis. jadi memang agak berbeda gitu kan ya. Kalau di investigasi itu tekanan itu terutama ya, tekanan dari terutama istilahnya dari pengacara daripada terdakwa kan, gitu. Jadi istilahnya kan banyak tekanan di situ gitu kan. Itu yang memang memerlukan skill sendiri. Jadi mungkin nanti saya akan ada sharing berkaitan dengan pengalaman sebagai kaper kali ya, tapi berkaitan dengan kegiatan investigasian baik waktu di Aceh maupun di Babeling gitu kan ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sharing nanti ada satu hal mungkin saya perlu sampaikan berkaitan dengan peran BPKP gitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Suedi itu memang istilahnya salah satu peran BPKP yang diamanatkan di PP 60 sebenarnya ya. Di PP 60 itu memang salah satunya kita berharap BPKP itu membantu peningkatan kompetensi auditor gitu kan ya, sehingga nanti diharapkan auditor di APIP itu bisa membawa APIP-nya berperan lebih efektif gitu kan, seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan fungsi investigasian ini lebih mengarah kepada anti corruption activities sebenarnya. Jadi istilahnya memang Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu diharapkan karena memang ini istilahnya di internal ya, aparat pengawasan internal, dari istilahnya aparatnya Pak Gubernur itu anti fraud activitiesnya itu diharapkan lebih condong ke pencegahan gitu kan, arahnya ke pencegahan, sehingga perannya itu sebagai early warning sistemnya itu emang jalan. Seperti halnya misalnya melakukan identifikasi risiko fraud gitu kan, itu condong ke arah sana. Namun demikian memang tidak bisa dipungkiri keinvestigasian itu juga nanti akan mengarah kepada represifnya gitu kan, dalam artian nanti itu tadi jadi menghitung ahli, menghitung kerugian keuangan daerah nanti atau negara ya. Jadi memang nanti ke arah sana gitu kan. Disinilah memang istilahnya BPKP mencoba untuk tadi mendorong kapabilitas daripada APIP maupun aparatnya ya, para auditornya itu bisa menguasai daripada aspek-aspek yang berkaitan dengan investigasian. Apalagi ini menjadi suatu hal yang baru juga kan, di mana inspektorat itu ada unit investigasiannya lah ya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita coba juga saya sampaikan peran dan tugas fungsi BPKP, ini ada 4 fokus strategi pengawasan gitu ya yang dilakukan. Pertama itu pengawalan pembangunan nasional, kemudian kontribusi untuk peningkatan fiskal, perbaikan gubernur sistem dan keamanan aset negara. Pengawalan pembangunan nasional itu kita cerminkan berkaitan dengan proyek-proyek strategis, termasuk juga proyek strategis daerah sebenarnya. Kita sekarang ini lagi mengawal SMI Pak Santo ya, itu juga satu proyek strategis daripada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang memang istilahnya suatu pertaruhan juga sebenarnya, pertaruhan juga untuk kegiatan SMI ini bisa kita kawal dengan baik gitu kami bersama Inspektorat Provinsi Kepulauan Belitung. Kemudian berkaitan dengan kontribusi untuk peningkatan ruang fiskal, berkaitan di Provinsi Kepulauan Belitung, memang mungkin karena memang provinsi itu nggak punya wilayah, jadi agak sulit ya dari sisi kita untuk menggali potensi daerah, tapi itu suatu tantangan gitu kan. Kalau saya melihat sekarang arahnya seperti di Labkes gitu ya, itu udah mulai mengarah sebagai BUD gitu kan. Itu diharapkan juga menjadi ada potensi penambahan penerimaan asli daerah gitu kan. Kemudian yang kelihatannya juga mungkin bisa dimanfaatkan, saya juga belum lihat ya kalau pemanfaatan aset ya, misalnya di PU gitu ya. Di PU itu sebenarnya juga banyak aset-aset yang sebenarnya kemarin itu contohnya waktu kami di BPKP awal sedang membangun ini, itu sempat ada alat dari rekanan yang rusak gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau misalnya ada ruang di dinas PU menyewakan alatnya dan diperdakan atau dipergubkan, itu bisa menambah sebenarnya, ya kan? Karena dinas PU kan mungkin lebih banyak digunakan kalau misalnya ada suatu kegiatan yang sifatnya itu swaklola ataupun mungkin ya seperti ada penanganan bencana gitu ya, baru dimanfaatkan. Tapi selama idle itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Cuma saya belum tahu udah ada pergubnya belum? Sudah ya. Nah ini alhamdulillah kalau misalnya seperti itu, artinya bisa dimanfaatkan kan, artinya asetnya. Cuman kontribusinya cukup besar nggak? Nah itu mungkin perlu ditengok gitu kan. Kalau misalnya seperti itu kan mesti ada ruang untuk peningkatan ruang fiskal di Provinsi Kepulauan Belitung gitu kan. Karena memang jujur provinsi juga termasuk yang secara kemampuan keuangan itu masih sangat tergantung oleh pemerintah pusat gitu kan ya. Itu masih sangat tergantung gitu kan. Kemandirian fiskalnya itu memang masih sangat rendah gitu ya. Makanya kita harapkan kontribusi pendapatan asli daerah ini cukup bisa membantu untuk kita katakanlah membuat semakin mandiri gitu kan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya nggak banyak mungkin yang saya ceritakan, nanti kita sharing aja. Satu hal mungkin tadi banyak aspek teknis yang sudah disampaikan Pak Suedi, itu malah lebih ini ya, lebih bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nanti kita sharing berkaitan pengalaman saja. Berkaitan dengan pengamanan aset, tadi salah satu fokus kita yaitu untuk bidang investigasi memang ada 3 peran tadi seperti disampaikan ya. Ada preventif, ada represif, kita itu ada istilah represif for preventif. Apa yang kita lakukan pada saat kegiatan keinvestigasian, misalnya ada suatu kita kemarin mungkin udah contohin juga lagi ya, yang di Bangka Barat gitu kan, di Bangka Barat gitu kan, di rumah sakit. Setelah memang ada permasalahan investigasian, kita kemudian membangun sistemnya gitu kan. Jadi di BPKP itu kan ada bidang investigasi, kemudian ada bidang APD, ada IPP dan akuntan negara. Ini kebetulan yang menangani rumah sakit bidang akuntan negara. Jadi apa yang didapatkan dari kegiatan keinvestigasian kami manfaatkan untuk di bidang lainnya untuk membangun sistemnya gitu kan, untuk memperbaiki sistemnya di rumah sakit itu gitu kan. Seperti itu juga sebenarnya bisa dilakukan di inspektorat gitu kan. Istilahnya mungkin ada permasalahan yang dijumpai pada saat investigasian, dicari akar permasalahannya, kemudian kalau berkaitan dengan memang aktivitas pengendalian yang memang belum terbangun atau perlu disempurnakan, itu bisa masuk di istilahnya kategori represif atau preventifnya gitu kan. Jadi di sini mungkin beberapa contoh dari preventif itu audit klaim, audit penyesuaian harga, HKP. Ini kita juga lagi
ada penugasan AKP berkaitan dengan Geopark, gitu, ya kan? Karena memang di Bangka Belitung ini saya selalu menyebutkan bahwa timah di Bangka Belitung itu memang bisa menjadi semacam rahmat dan juga kutukan, gitu kan? Karena kalau tidak dimanage dengan baik. Nah, seperti yang terjadi sekarang, kita berhadapan dengan semacam risiko di dunia internasional karena global